Ekologi manusia adalah studi tentang kehidupan manusia, interaksi, dan perubahan yang diciptakan oleh individu, keluarga, bangsa, dengan lingkungan binaan dan lingkungan alam yang lebih besar. Ekologi manusia menggabungkan ide dan metode dari beberapa disiplin ilmu, seperti antropologi, sosiologi, biologi, sejarah ekonomi, dan arkeologi. Ekologi manusia memandang kondisi biologis, lingkungan, demografis, serta teknis kehidupan setiap orang sebagai serangkaian penentu, bentuk, dan fungsi yang saling terkait dalam budaya dan sistem sosial manusia. Perilaku kelompok bergantung pada sumber daya dan keterampilan terkait dan pada tubuh serta keyakinan bermuatan emosional. Hal ini bersama-sama memunculkan sistem struktur sosial. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekosistem dikendalikan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal contohnya seperti iklim, mengontrol keseluruhan struktur suatu ekosistem, tapi tidak dipengaruhi oleh ekosistem itu sendiri. Berbeda dengan faktor eksternal, faktor internal dikendalikan, misalnya persaingan akar dan jenis spesies yang ada. Salah satu contoh kerusakan ekosistem adalah global warming. Pada saat pandemi pun, pemanasan global masih terus memburuk. Bahkan menurut Copernicus Climate Change Service, tahun 2020 saat ini setara dengan tahun 2016, tahun terpanas dalam sejarah diikuti oleh tahun 2019. Aktivitas manusia sangat krusial di hampir semua ekosistem. Meskipun manusia ada dan beroperasi dalam ekosistem, efek kumulatifnya cukup besar untuk mempengaruhi faktor eksternal seperti iklim, sehingga manusia berpotensi untuk merusak ataupun memperbaiki ekosistem. Namun pada kenyataannya, manusia cenderung merusak ekosistem yang telah ada. Biotik merupakan komponen lingkungan hidup dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan sekitar, yang meliputi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produsen, di mana makhluk hidup mempunyai peran untuk mengolah zat yang digunakan untuk membuat makanannya sendiri. Konsumen merupakan golongan makhluk hidup yang bergantung organisme lain. Dan dekomposer, yaitu makhluk hidup yang menguraikan bahan anorganik menjadi organik. Komponen biotik dikelompokkan menjadi 2, yaitu komponen autotrof, di mana organisme atau makhluk hidup dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Dan yang kedua yaitu komponen heterotrof, atau makhluk hidup yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanan. Makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan bantuan dari makhluk hidup lainnya. Adanya interaksi timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Lingkungan abiotik terdiri atas benda mati yang terdapat di permukaan bumi dan bermanfaat dalam kehidupan lingkungan biotik. Yang termasuk dalam komponen abiotik adalah tanah, udara, air, dan sinar matahari. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimiawi yang terdapat dalam ekosistem sebagai medium untuk keberlangsungan hidup manusia. Lingkungan abiotik memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia karena menyediakan kebutuhan yang mendasar. Misalnya pada komponen tanah, di mana manusia mendirikan tempat tinggalnya dan bercocok tanam. Komponen sinar matahari juga membantu manusia dalam beraktivitas dan meningkatkan kesehatan tubuhnya. Komponen berikutnya yakni air. Air tentu sangat diperlukan bagi lingkungan abiotik. Bagi manusia, sebagai sumber keperluan rumah tangga, keperluan industri, bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Tumbuh-tumbuhan pun memerlukan keberadaan air untuk berfotosintesis. Komponen terakhir yakni udara menjadi penting juga karena dengannya kita dapat menghirup oksigen dan bernapas.
Pada pandemi COVID-19, virus menyebar melalui udara atau airborne dan sangat sulit untuk dikontrol. Kualitas udara yang kurang baik dapat merugikan manusia dan mengancam kesehatan manusia. Berikut ini adalah efek positif dari wabah COVID-19 terhadap lingkungan. Yang pertama adalah berkurangnya polusi udara dan gas rumah kaca. Karena industri, transportasi, dan perusahaan tutup, hal ini menyebabkan penurunan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Dibandingkan dengan waktu yang sama di tahun lalu, tingkat polusi udara di New York telah berkurang hampir 50% karena tindakan yang diambil untuk mengendalikan virus. Diperkirakan hampir 50% pengurangan N2O dan CO terjadi karena penutupan industri berat di Cina. Selain itu, emisi NO2 adalah salah satu indikator utama kegiatan ekonomi global yang menunjukkan tanda penurunan di banyak negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Cina, India, Italia, Brasil, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa efek positif yang ditimbulkan wabah COVID-19 terhadap lingkungan. Yang pertama adalah berkurangnya polusi udara dan gas rumah kaca. Karena industri, transportasi, dan perusahaan tutup, hal ini menyebabkan penurunan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Dibandingkan dengan waktu yang sama di tahun lalu, tingkat polusi udara di New York telah berkurang hampir 50% karena tindakan yang diambil untuk mengendalikan virus. Diperkirakan 50% pengurangan N2O dan CO terjadi karena penutupan industri berat di Cina. Selain itu, emisi NO2 adalah salah satu indikator utama kegiatan ekonomi global yang menunjukkan tanda penurunan di banyak negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Cina, India, Italia, Brasil, dan lain-lain. Badan Lingkungan Eropa atau EEA memperkirakan bahwa karena lockdown COVID-19, emisi NO2 turun dari 30 hingga 60% di banyak kota Eropa termasuk Barcelona, Madrid, Milan, Roma, dan Paris. Di Amerika Serikat sendiri, NO2 menurun 25,5% selama periode COVID-19 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat NO2 menunjukkan penurunan di Ontario, Kanada, dan ditemukan berkurang dari 4,5 ppb menjadi 1 ppb hingga 54,3% penurunan NO2 diamati di Sao Paulo, Brasil.